Halo, salam Those People. Kembali lagi bersama saya Brian Lutfi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 jurus marketing. Pada kesempatan sebelumnya kami sudah menjelaskan mengenai manajemen data pelanggan Regarspot. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai detail 3 jurus marketing. Kami berharap Om Tante reseller terutama menyimak materi ini ya, karena ini sangat penting sekali. Dan pada kesempatan kali ini pembahasannya adalah tentang 3 jurus marketing untuk menghasilkan 5 juta per bulan. Cek materi berikut ini Om Tante. Oke, kita lanjut untuk detail materinya ya Om Tante. Jadi 3 jurus marketing Regarspot untuk menghasilkan 5 juta per bulan, apakah masih nalar untuk kita pecahkan atau untuk kita buktikan? Nah, mungkin banyak dari Om Tante semua yang mempunyai keluh kesah dan menyampaikan bahwasanya, Om, saya sudah menjalankan 3 jurus marketing namun belum mendapatkan pesanan. Saya sudah konsisten posting, penghasilannya cuma segini-gini aja. Nah, banyak sekali dari jaringan reseller itu menyampaikan seperti itu. Nah, malam ini atau hari ini kita akan membahas hal ini ya, secara detailnya seperti apa. Oke, saya harap Om Tante semua menyimak materi ini ya. Jadi sebelum kita membahas lebih detail, kita mulai dari 3 jurus marketing versi lama atau sebelumnya. Nah, versi lama ini atau sebelumnya, jurus 1, jurus 2, jurus 3, detailnya seperti ini ya Om Tante. Jadi 5.000 perunggu, 2.000 perak, 50 emas, 5 berlian, itu jurus yang pertama. Lalu jurus yang kedua, 16 pukulan, 10 tendangan, 3 ciuman. Dan jurus tiganya adalah tepat minat. Nah, tepat minat ini baik di versi lama atau versi baru jurus marketing itu selalu melekat, karena ini kuncinya ada di sini. Nanti kita bahas lebih detail di belakang. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak Om Tante semua memahami ya, apa itu perunggu, apa itu perak, apa itu emas, apa itu berlian. Jadi perunggu itu adalah pertemanan Facebook, perak adalah kontak WA, emas adalah pelayanan per hari, lalu berlian adalah 5 transaksi per hari. Itu jurus yang pertama. Kalau angka-angka ini adalah apa ya, kalau kita katakan target sih ya target, tapi saya ingin mengajak Om Tante semua memahaminya itu sebagai sebuah rumus ya. Nah, rumus apa? Otomatis rumus untuk menghasilkan 5 juta per bulan, kita harus memenuhkan jurus ini benar kita jalankan. Terutama kalau 5.000 perunggu itu lebih pada tepat minatnya sih, seperti itu. Jadi next kita lanjut ya. Nah, jurus marketing versi 2022 atau versi baru sebetulnya tidak banyak berubah dari versi sebelumnya atau versi lama. Nah, hal ini kita perbarui karena juga menyesuaikan daripada algoritma Facebook hari ini. Jurus 1 masih ada 5.000 perunggu, 2.000 perak, 50 emas, 5 berlian. Nah, saya bahas pada perunggu dahulu atau pertemanan Facebook. Pada perunggu atau pertemanan Facebook, dahulu Facebook itu ketika sudah mentok 5.000 pertemanan, karena dibatasi pertemanannya 5.000, kita harus melakukan bongkar data. Nah, kalau Om Tante semua belum paham bongkar data itu apa, bongkar data itu seperti ini. Ketika pertemanan Facebook kita lebih dari 5.000, kita harus mengurangi pertemanan atau menghapus pertemanan.
Supaya apa? Supaya teman yang baru bisa berteman dengan kita. Seperti itu. Nah, namun kalau algoritma Facebook hari ini tidak perlu kita menghapus pertemanan. Karena apa? Ketika sudah penuh 5.000 pertemanan ini, selebihnya orang yang add ke Facebook kita itu akan menjadi pengikut kita. Seperti itu. Selanjutnya di jurus pertama 2000 perak, 50 emas dan 5 berlian ini masih dipakai ya Om Tante, karena ini juga rumusnya. Lalu masuk pada jurus kedua, hanya menyisakan 9 postingan Facebook dan 9 kali update story WA. Nah, kenapa kok sharing grup dan marketplace itu tidak ada? Karena beberapa kasus hari ini ketika kita melakukan sharing grup, kita diblokir. Ataupun kita sudah sharing grup banyak namun tidak mendapatkan hasil. Nah, karena hal itu terjadi, ya banyak sekali dari pengguna Facebook yang hari ini itu sudah tidak memanfaatkan grup Facebook sebagai untuk menjalankan aktivitas mereka. Nah, namun meskipun seperti itu, kalau mau menjalankan sharing grup, silakan. Karena juga banyak dari rekan-rekan juga yang menyampaikan bahwasanya mendapatkan user itu dari sharing grup ataupun marketplace. Jadi gitu ya Om Tante. Meskipun di jurus kedua ini hari ini cuma ada 9 kali postingan Facebook dan 9 kali update story WA, namun kalau Om Tante semua masih mau pakai sharing grup dan marketplace, silakan. Karena itu juga sebuah tindakan untuk melakukan penawaran, menggali peluang gitu. Lalu masuk pada jurus ketiga, itu ada tepat minat. Nah, tepat minat ini selalu melekat ya, selalu menjadi kunci sebetulnya. Meskipun dia letaknya ada di jurus ketiga, namun hal ini harus sudah dipastikan ketika kita melakukan jurus yang pertama. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau tepat minatnya nggak kita pastikan dari awal, ya pasti tindakan yang kita lakukan nggak akan efektif Om Tante. Misal Om Tante semua menambah pertemanan Facebook sampai dengan 5.000. Lalu postingan Facebook yang Om Tante lakukan itu penawarannya adalah penawaran jersey goes. Nah, sedangkan pertemanan Facebooknya teman-teman yang ditambah minatnya ada di minat bola. Nah, itu kan tidak nyambung. Nah, itu tidak tepat minat. Nah, banyak sekali yang belum memahami hal ini, menjadi kunci. Jadi saya harap Om Tante semua memahami hal ini ya. Lalu untuk lebih detailnya kita masuk pada berikutnya ya. Nah, alasan seseorang itu transaksi itu apa sih gitu? Punya uang, kita butuh, tertarik atau tepat minat. Nah, saya punya uang, tidak butuh, tidak minat. Saya punya uang, butuh, tidak minat. Saya punya uang, butuh, minat. Saya tidak punya uang, tidak butuh, tidak minat. Saya punya uang, butuh, tidak minat. Saya punya uang, tidak butuh, minat. Saya tidak punya uang, butuh, minat. Kesimpulannya, orang yang berminat pasti akan transaksi. Nah, namun pada prakteknya di lapangan, gini Om Tante. Om Tante semua mengenal istilah yang namanya prognosis ya. Jadi ketika hari ini ada pelayanan, lalu minggu depan Om transaksinya, nunggu gajian dahulu, misalkan seperti itu. Atau besok Om transaksinya. Atau nunggu konfirmasi dari teman-teman tim dulu Om. Nanti saya konfirmasi lebih lanjut. Lah, itulah yang namanya prognosis. Jadi sebetulnya meskipun orang itu tidak punya uang tapi punya minat, mereka pasti akan berusaha bagaimana caranya bisa membeli gitu. Entah patungan dengan rekan-rekannya atau nunggu gajian atau yang lainnya. Tapi kunci dari orang transaksi kesimpulannya ada di orang yang minat pasti akan transaksi. Makanya jurus ketiga, tepat minat, Om Tante semua harus memastikan seperti itu.
Next pada slide berikutnya. Nah, di awal tadi kita membukanya dengan menjalankan 3 jurus marketing bisa menghasilkan 5 juta per bulan. Nah, hal ini apakah masih relate ataupun masih nalar? Oke. Untuk menghasilkan 5 juta per bulan, tentunya kita harus memahami materi ini dahulu. Jadi 5 juta per bulan itu sama dengan 50 slot DP per bulan. Nah, kenapa kok kita kunci dengan slot DP-nya? Kenapa kok bukan dari slot pelunasannya atau DPL-nya? Nah, jadi gini Om Tante. DP itu adalah menjadi fokus kita sebagai marketing. Sedangkan pelunasan itu menjadi fokusnya daripada produksi untuk penyelesaian. Maka fokus kita pada DP saja. Seperti itu. Artinya kalau persamaan kinerjanya 5 juta per bulan sama dengan 50 slot DP per bulan, artinya slot kumulatifnya adalah 100 slot kumulatif per bulan. Kalau Om Tante semua belum memahami kumulatif itu apa, kumulatif itu adalah keseluruhan. Jadi transaksi itu ada DP, ada pelunasan, ada DPL. Istilahnya kalau misal langsung lunas itu DPL ya. Jadi kalau DPL dihitungnya bagaimana Om? Kalau DPL itu akan langsung memecah 1 DP, 1 pelunasan. Jadi seperti itu. Nah, persamaan kinerja pada untuk menghasilkan 5 juta per bulan adalah 50 slot DP per bulan. Nah, lalu ketika kita sederhanakan lagi, sebetulnya 5 juta per bulan itu cukup dengan 2 slot DP per hari. Kenapa kok 2 slot DP per hari? Karena kita mengunci hari kerja dalam setiap bulannya itu rata-rata ada di 25 hari kerja. Artinya kalau 2 slot DP per hari dikali 25 kerja, ketemunya adalah 50 slot DP per bulan. Seperti itu. Nah, kita sederhanakan lagi dalam bentuk pelayanan. Jadi untuk menghasilkan 5 juta per bulan itu dari 50 slot DP per bulan. Lalu untuk menyederhanakan lagi 50 slot DP per bulan, cukup 2 slot DP per hari. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya menghasilkan 2 slot DP per hari? Nah, caranya adalah dengan menciptakan 20 pelayanan per hari untuk menghasilkan 2 slot DP per hari. Kenapa kok 20 slot DP bisa menghasilkan 20 pelayanan per hari bisa menghasilkan 2 slot DP per hari? Karena kita mengambil persentase peluang hanya 10%. Artinya 20 pelayanan 10%-nya adalah 2. Nah, meskipun pada prakteknya kadang Om Tante semua belum sampai 20 pelayanan aja sudah lebih dari 2 slot DP per hari. Namun ini kita ambil secara rata-rata Om Tante ataupun tren daripada 2 slot DP itu bisa terjadi karena 20 pelayanan per hari. Nah, hal yang harus diperhatikan Om Tante adalah seperti ini. Jangan menarget transaksinya, tapi targetlah jumlah pelayanannya. Jumlah pelayanannya ya Om Tante. Nah, apa sih pelayanan itu? Jadi, pelayanan adalah jumlah orang yang bertanya per hari. Nah, bukan jumlah pertanyaannya, tapi jumlah orang yang bertanya. Jadi jumlah orang yang bertanyanya, bukan jumlah pertanyaannya, gitu ya Om Tante. Nah, fokus pada hal ini, pahami benar-benar. Kami yakin prosesnya nanti akan terbangun. Meskipun seperti ini ya. Apakah 5 juta per bulan dengan 50 slot DP per bulan itu pasti? Belum tentu Om Tante. Saya jawab belum tentu. Karena apa? Ini terpengaruh juga daripada faktor tren. Kadang ada yang baru 30 slot DP per bulan udah 5 juta. Kadang sudah ada
yang 50 slot DP per bulan belum nyampe 5 juta. Ini karena faktor tren. Lah, tren itu apa sih? Tren daripada jumlah transaksi ini sendiri. Jenis transaksinya. 50 slot DP ini kan kadang ada eceran, ada lusinan, kan gitu. Makanya saya sebut, apakah 50 slot DP udah memastikan 5 juta per bulan? Belum tentu, tergantung daripada tren. 30 slot DP kadang juga sudah 5 juta per bulan. Kenapa bisa terjadi? Karena mungkin saja di dalam pesanannya itu adalah lusinan trennya. Dan kenapa kok ketika 50 slot DP sudah terjadi tapi belum 5 juta per bulan? Ya karena mungkin saja tren waktu itu saat itu adalah eceran. Nah, jangan berkecil hati ya Om Tante. Jadi kita punya prinsip bahwasanya hari ini eceran, besok pasti lusinan. Kenapa hal itu saya sebut begitu? Karena gini Om Tante. Beberapa orang yang Om Tante layani dan memesan eceran bisa saja itu karena baru sebatas sampel atau untuk sampel timnya atau untuk sampel acara kegiatan ataupun sebuah kejuaraan. Nah, nanti ketika udah sampai bisa saja langsung pesen karena sudah cocok secara kualitas maupun kita punya garansi 100%, kita punya jaminan free ongkir, akhirnya mereka tertarik untuk repeat order. Jadi jangan kecil hati ketika kok eceran terus, jangan berkecil hati karena apa? Rumusnya adalah ketika hari ini eceran, besok pasti lusinan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu pembahasan ini. Untuk selanjutnya saya harap Om Tante semua memahami hal ini secara utuh ya, supaya tidak terpotong-potong. Kalau terpotong-potong tindakannya pun juga pasti kurang efektif atau kurang maksimal, sehingga akan mempengaruhi output ataupun hasil yang Om Tante dapatkan gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu Om Tante. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk detail 3 jurus marketing. Jadi manajemen data pelanggan Regarspot harus dipahami juga sebelum kita menjalankan 3 jurus marketing, karena saling berkaitan ya Om Tante. Dan tentunya tindakan dari Om Tante akan mempengaruhi hasil yang Om Tante akan dapatkan. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dengan harapan Om Tante semua, terutama jaringan Brand Lutfi Regarspot, tidak ketinggalan materi-materi yang kami upload ke channel YouTube. Begitu. Terima kasih. Salam Joss People.